Pernahkah kamu terbangun di pagi hari dengan tubuh yang utuh, tetapi jiwamu terasa seolah telah berlari menempuh ribuan kilometer dalam kesunyian malam? Seakan kamu baru saja kembali dari sebuah pertempuran, yang tak satu pun orang di sekitarmu bisa lihat. Kamu tidur, kamu beristirahat, tetapi rasa lelah itu tidak kunjung pergi. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan fisik, sebuah bisikan halus dari dalam jiwa, sebuah panggilan yang belum kamu pahami, namun selalu hadir, diam-diam menuntun langkahmu. Ini bukan hanya tentang rasa capek yang bisa disembuhkan dengan tidur malam yang panjang atau liburan singkat. Ini tentang kerinduan yang tak bernama, keheningan batin yang mendesak untuk didengar, dan kepekaan yang membuatmu menangkap getaran dunia yang tak disadari orang lain. Kamu bukan lemah, kamu bukan berlebihan. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Jiwa yang dilahirkan dengan radar spiritual yang lebih tajam, dengan mata yang bisa menembus tirai kepura-puraan, dan hati yang merasakan luka bahkan sebelum kata-kata sempat mengungkapkan. Bagi jiwa-jiwa seperti itu, dunia sering terasa bising, melelahkan, dan penuh tekanan tak kasat mata. Tapi kamu tetap berjalan. Kamu tetap hadir untuk orang lain, meski jiwamu sendiri sedang mencari tempat untuk pulang. Dan mungkin inilah momen yang telah lama dinantikan oleh jiwamu. Momen ketika akhirnya kamu membaca ini dan merasa seperti sedang didengarkan untuk pertama kalinya. Sebelum kita mulai perjalanan ini, mari berikan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya bisa menjangkau jiwamu lebih dalam lagi. Dan tulislah di kolom komentar kata 77 sebagai tanda bahwa kamu tidak sendiri dalam rasa ini. Sebagai simbol bahwa kamu, bersama puluhan ribu jiwa terpilih lainnya, siap untuk bangkit, menyembuhkan, dan bersinar kembali. Karena dunia ini masih butuh cahaya yang kamu bawa. Dan mungkin, inilah saatnya kamu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Bagian 1. Kelelahan jiwa yang tak terdefinisi. Kadang kelelahan datang bukan dari tubuh, tapi dari tempat yang lebih dalam, dari ruang-ruang sunyi di dalam jiwa yang tak pernah diberi nama, namun terus berbisik lirih dalam diam. Kamu mungkin telah tidur selama 8 jam, beristirahat dengan cukup, dan tidak menjalani hari yang terlalu berat. Namun ketika terbangun, kamu tetap merasa kosong, berat, dan seakan dunia sedang menindihmu tanpa alasan yang jelas. Kelelahan semacam ini bukanlah sekadar penat yang bisa diusir dengan secangkir kopi atau liburan akhir pekan. Ini adalah jeritan halus dari jiwamu sendiri. Sebuah isyarat bahwa ada sesuatu yang belum kamu dengarkan, belum kamu rangkul, belum kamu pahami. Dan justru karena kamu adalah seseorang yang terhubung lebih dalam dengan getaran semesta, kamu merasakannya lebih kuat dibandingkan yang lain. Jiwa yang terpilih bukan hanya hidup di permukaan. Ia menyelami kedalaman. Ia menangkap suara yang tak terucap, menyerap energi yang tak terlihat, dan memikul beban yang tak dimengerti siapapun. Maka jangan heran jika kamu merasa lelah, padahal dunia berkata kamu belum melakukan banyak. Karena lelahmu bukan berasal dari aktivitas, tetapi dari perasaan yang tidak kamu bagi, dari pikiran yang kamu pendam, dan dari tanggung jawab yang kamu pikul secara spiritual, yang tidak semua orang tahu. Ada jenis kelelahan yang datang dari kerinduan akan tempat yang belum pernah kamu kunjungi, tapi jiwamu mengingatnya. Sebuah rumah batin yang belum pernah kamu lihat, tapi terasa seperti milikmu. Inilah kelelahan eksistensial, kelelahan yang lahir dari jiwa yang sedang mencari arah pulang. Dan kamu bukan satu-satunya yang merasakannya. Banyak jiwa terpilih di dunia ini yang tengah mengalami kelelahan yang sama. Kelelahan yang tak bisa dijelaskan namun nyata adanya. Jangan terburu-buru menyebut dirimu lemah. Jangan salah mengira bahwa ini hanyalah stres biasa. Karena sesungguhnya, ini adalah panggilan dari dalam dirimu sendiri. Sebuah undangan untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara batinmu, dan mulai merawat bagian dari dirimu yang selama ini kamu abaikan. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menjadi penyangga bagi orang lain. Kamu mendengar mereka, menenangkan mereka, menjadi pelita bagi gelap mereka. Tapi siapa yang mendengar kamu? Siapa yang menenangkan kamu? Siapa yang menyalakan cahayamu?
saat kamu sendiri mulai padam. Kelelahan ini datang sebagai pengingat lembut bahwa kamu pun berhak beristirahat, bahwa menjadi kuat bukan berarti harus terus bertahan. Kadang, kekuatan sejati justru lahir dari keberanian untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan mengakui bahwa kamu butuh disembuhkan. Kamu bukan rusak, kamu bukan lemah. Kamu hanya jiwa yang sedang kehausan akan kebenaranmu sendiri. Jiwa yang sedang mencari kembali cahayanya. Dan itu adalah perjalanan yang suci. Hari ini, peluk kelelahanmu dengan kasih. Dengarkan ia dengan lembut. Karena di balik lelah itu, tersimpan pesan. Sebuah pesan dari jiwamu, bahwa kamu sedang tumbuh. Bahwa kamu sedang diingatkan akan siapa dirimu sebenarnya. Dan bahwa kamu tidak sendirian. Inilah awalnya. Awal dari perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri. Bagian 2. Rindu yang tak bernama, panggilan yang tak terucapkan. Pernahkah kamu merasakan rindu yang aneh? Sebuah kerinduan yang tak memiliki nama, tak punya arah, dan tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Rindu itu datang tiba-tiba, seperti angin lembut yang menyapu wajahmu di pagi hari. Tak terlihat, tapi terasa. Kamu duduk di tengah keramaian, namun hati sepi. Kamu tersenyum dalam percakapan, tapi jiwamu seperti berbisik. Ada sesuatu yang hilang. Ini bukan tentang kehilangan seseorang, bukan pula tentang kenangan masa lalu. Ini tentang sebuah panggilan dari kedalaman batin yang telah lama terabaikan. Sebuah suara lembut yang berkata bahwa kamu berasal dari sesuatu yang lebih besar, lebih suci, lebih bermakna. Jiwa yang terpilih tahu bahwa dunia ini bukan satu-satunya rumah. Ada sesuatu yang lebih tinggi yang pernah disentuh, meski belum pernah terlihat dengan mata jasmani. Dan karena itu, kamu merindukannya. Kamu merindukan kedamaian yang tak kamu temukan di dalam rutinitas. Kamu merindukan keheningan yang tak hadir di tengah hiruk-pikuk. Kamu merindukan makna yang tak ditemukan di balik senyum palsu dan basa-basi. Jiwa yang sadar merindukan kebenaran, bukan sekadar kenyamanan. Kerinduan ini bukan kelemahan. Ia adalah petunjuk. Ia adalah sinyal bahwa kamu sedang dipanggil untuk kembali, bukan ke masa lalu, tetapi ke inti dari siapa dirimu sebenarnya. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menjadi seseorang di mata dunia, sampai kamu lupa menjadi dirimu sendiri di mata jiwa. Banyak jiwa terpilih merasakan ini sejak mereka kecil. Perasaan seolah tidak benar-benar masuk ke dunia ini. Merasa berbeda, terlalu dalam, terlalu sensitif, terlalu banyak bertanya. Mereka menyimpan pertanyaan yang tak punya jawaban dan rasa sepi yang tidak bisa diusir dengan keramaian. Tapi itu bukan karena mereka salah. Itu karena mereka mengingat sesuatu yang lebih tinggi. Sebuah kebenaran yang belum mereka temui kembali di dunia ini. Jiwa yang peka menyadari ketika sesuatu tidak sejalan dengan kebenaran. Mereka merasa tidak nyaman di tengah kebohongan. Mereka merasa berat ketika harus berpura-pura. Dan inilah sebabnya mereka sering merasa lelah. Karena mereka sedang berjuang untuk tetap otentik dalam dunia yang sering memaksa kita menjadi orang lain. Jika kamu merasakan rindu yang tidak bisa kamu jelaskan, itu karena jiwamu sedang memanggilmu pulang. Bukan pulang secara fisik, tapi pulang secara batin. Kembali ke tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa topeng. Tempat di mana kamu bisa bernapas tanpa rasa bersalah. Tempat di mana kamu bisa menyatu dengan keheningan yang menyembuhkan. Rindu itu adalah cahaya kecil yang menuntunmu. Jangan abaikan. Ikuti arahnya, walau kamu belum tahu akan dibawa kemana. Karena kerinduan ini bukan kekosongan, tapi undangan. Undangan untuk menemukan kembali siapa dirimu di balik semua peran yang kamu mainkan. Dan saat kamu mulai berjalan menuju panggilan itu, satu demi satu beban akan terangkat, dan satu demi satu luka akan sembuh. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang dipanggil untuk pulang. Dan rumah itu, sejatinya, selalu ada di dalam dirimu. Bagian 3. Kepekaan jiwa. Hadiah yang sering disalahpahami. Ada saat-saat ketika kamu merasa begitu lelah,
bukan karena terlalu banyak bergerak, tetapi karena terlalu dalam merasakan. Saat berada di antara keramaian, kamu pulang dengan tubuh utuh, tapi energi seolah terkuras habis. Bahkan tanpa berbicara, tanpa menyentuh, kamu bisa merasakan luka seseorang, emosi yang tertahan, kebohongan yang disembunyikan. Dan itu perlahan-lahan menyedot cahayamu yang paling murni. Jiwa yang terpilih memiliki kepekaan yang tidak dimiliki banyak orang. Ia bukan hanya melihat apa yang terlihat, tetapi menangkap apa yang tersembunyi di balik diam, tersirat di balik kata, dan tergantung di udara tanpa bentuk. Kamu berjalan di dunia dengan kulit batin yang begitu tipis, mampu menyerap semua frekuensi yang tak disadari orang lain. Dan itu melelahkan. Sangat melelahkan. Mungkin kamu sering mendengar ucapan seperti, kamu terlalu sensitif, jangan terlalu baper, atau kamu mikirnya terlalu jauh. Dan lama-lama kamu mulai percaya bahwa kepekaanmu adalah kelemahan. Kamu belajar untuk membungkam perasaanmu, menahan air mata, memendam intuisi yang sebenarnya ingin menyelamatkanmu. Tapi tahukah kamu? Itulah awal dari luka batin yang tak terlihat. Karena kepekaan yang ditekan tidak akan hilang. Ia akan berbalik menyerang ke dalam. Menjadi lelah tanpa sebab. Menjadi cemas tanpa arah. Menjadi luka yang tidak berdarah, tapi terasa nyata. Jangan lagi kamu malu, karena hatimu bisa menangis, hanya karena mendengar lagu yang menyentuh. Jangan kamu merasa aneh karena bisa membaca suasana ruangan hanya dengan melangkah masuk. Itu bukan kekurangan. Itu adalah anugerah yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang punya misi lebih besar di dunia ini. Kepekaanmu adalah jembatan. Ja adalah jembatan. Jembatan antara yang tampak dan yang tersembunyi. Antara dunia yang terlihat dan dunia yang dirasakan. Ia membuatmu bisa memahami orang lain tanpa mereka bicara. Ia memampukanmu untuk menjadi cahaya di saat orang lain bahkan tidak sadar mereka sedang dalam gelap. Namun, kamu juga perlu sadar bahwa kepekaan tanpa perlindungan akan menjadi racun bagi dirimu sendiri. Kamu bukan tempat sampah untuk semua energi orang lain. Kamu bukan spons yang harus menyerap semua kesedihan yang lewat di sekitarmu. Kamu berhak untuk memilih. Berhak untuk menjauh dari yang melelahkan. Berhak untuk berkata tidak, meski itu membuatmu tidak disukai. Belajarlah untuk menjaga batasan. Buatlah ruang yang sakral untuk dirimu sendiri. Karena hanya di ruang itulah kamu bisa mengisi ulang cahaya yang kamu butuhkan untuk terus bersinar. Kamu tidak diciptakan untuk hidup di permukaan. Jiwa seperti punyamu ditakdirkan untuk menyelam lebih dalam, untuk menyentuh inti kehidupan yang tak bisa dijangkau oleh mereka yang hanya melihat dengan mata. Tapi menyelam terlalu dalam pun butuh oksigen. Dan oksigenmu adalah keheningan, ketenangan, dan keberanian untuk mencintai kepekaanmu, seperti kamu mencintai napasmu sendiri. Jadi, mulai hari ini, jangan lagi kau anggap kepekaan itu beban. Rawatlah ia. Peluklah ia. Dan ingatlah bahwa mereka yang paling sensitif seringkali adalah mereka yang paling kuat. Karena di balik tangisan yang mudah datang, ada jiwa yang sedang bekerja diam-diam, menyembuhkan dunia. Bagian 4. Lelah yang tak hilang meski telah tidur. Pertanda jiwa yang menjerit. Pernahkah kamu tidur semalaman penuh? Yetai papapi ini, namun terbangun dengan tubuh yang tetap berat, pikiran yang tetap buram, dan hati yang tetap sesak. Seolah-olah dalam tidurmu, tubuh memang terlelap, tapi jiwamu masih berjaga. Masih berlari-lari dalam ruang tak terlihat. Masih menahan beban yang bahkan tak kamu mengerti asalnya. Dan saat pagi datang, kamu bangun bukan dengan kesegaran, tapi dengan kepenatan yang tak wajar. Ini bukan kelelahan biasa. Ini bukan perkara kurang tidur atau terlalu sibuk. Ini adalah kelelahan dari dalam. Sebuah tanda bahwa jiwa sedang mencoba berteriak, tapi tidak ada yang mendengarkan. Saat tubuh telah beristirahat, tetapi kelelahan tidak juga pergi, maka sudah saatnya kamu tahu. Yang lelah bukan otot, tapi ruhmu sendiri. Jiwa yang terpilih sering mengalami ini. Karena ketika dunia tertidur, mereka tidak benar-benar diam. Mereka masih berjaga dalam sunyi, menjaga energi, melindungi ruang batin, atau bahkan berperang di medan yang tak tampak. Mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata,
kegelisahan yang muncul tanpa alasan, hingga detak jantung yang tiba-tiba berdebar di tengah malam. Semuanya adalah pertanda bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang bekerja lebih keras dari yang kamu sadari. Dan meskipun tidak semua orang mengerti, kamu tahu bahwa kamu tidak sedang mengada-ada. Kamu tahu bahwa kelelahan ini tidak bisa sembuh hanya dengan liburan atau spa. Karena ini bukan masalah tubuh, ini adalah masalah jiwa, masalah jiwa. Jiwa yang merindukan ketenangan, jiwa yang haus akan kedamaian, jiwa yang letih karena terlalu lama berpura-pura kuat. Mungkin kamu sudah terbiasa menjadi pelindung, menjadi tempat berlabuh bagi banyak orang, menjadi pendengar yang sabar, penenang yang tak tergoyahkan. Tapi siapa yang menjadi pelindungmu? Siapa yang memelukmu saat kamu ingin menangis? Siapa yang menyadari bahwa kekuatan yang kamu tampilkan setiap hari ternyata menyisakan luka-luka kecil yang tidak pernah kamu rawat? Lelah ini adalah alarm. Alarm. Alarm dari dalam dirimu sendiri. Sebuah panggilan lembut untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk pulang. Pulang ke ruang jiwamu yang selama ini kamu tinggalkan karena terlalu sibuk menjaga dunia luar. Dan kamu tidak salah. Tidak egois. Tidak lemah. Justru kamu bijak jika mulai mendengarkan panggilan ini. Kamu bijak jika mulai menyadari bahwa kamu pun berhak untuk beristirahat, untuk merawat, untuk mengisi ulang. Cobalah mulai dari hal-hal kecil. Tarik napas dalam-dalam. Berikan waktumu untuk keheningan. Dengarkan suara hatimu, meski pelan. Matikan sebentar semua layar, semua pemberitahuan, semua tuntutan. Dan izinkan dirimu hanya menjadi, tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu membuktikan apapun. Karena ketika tubuh berbicara lewat rasa lelah yang tak biasa, sebenarnya itu adalah jiwa yang sedang berbisik. Aku butuh dirimu kembali. Kamu tidak sendirian dalam rasa ini. Banyak jiwa lain yang juga sedang mencari jalan pulang. Dan saat kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri, langkah-langkah penyembuhan mulai menemukan jalannya. Lelahmu bukan akhir, tapi awal dari kembalinya kesadaran. Dan saat kamu merawat jiwamu, dunia pun akan melihatmu bersinar, dengan cahaya yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih utuh. Bagian 5. Menguatkan semua, tapi melupakan diri sendiri. Ada kalanya kamu menjadi segalanya bagi semua orang. Kamu menjadi tempat bersandar, menjadi pelipur lara, menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Kamu hadir saat orang lain butuh sandaran. Kamu mendengarkan keluh mereka. Kamu menenangkan badai di hati mereka. Tapi, dalam semua itu, kamu mulai menghilang dari dirimu sendiri. Tanpa sadar, kamu menjadi kuat bukan karena tak pernah rapuh, tapi karena terlalu sering mengabaikan luka sendiri. Kamu memberi lebih banyak dari yang kamu miliki, mencurahkan energi untuk menyembuhkan orang lain, sementara hatimu sendiri diam-diam meminta dipeluk. Dan itulah awal dari kelelahan yang tidak terlihat. Sebuah kehampaan yang muncul ketika kamu terlalu sering menjadi cahaya untuk orang lain, namun lupa menyalakan pelita di dalam jiwamu sendiri. Jiwa yang terpilih seringkali begitu penuh kasih. Mereka tak tega membiarkan seseorang tenggelam, walaupun dirinya sendiri hampir tenggelam. Mereka begitu peka terhadap penderitaan, begitu mudah merasa bertanggung jawab atas kedamaian orang lain. Tapi siapa yang bertanggung jawab atas damainya dirimu? Kadang kamu tersenyum untuk menenangkan orang lain, padahal hatimu sedang menangis dalam diam. Kadang kamu berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal sebenarnya kamu sangat butuh dipeluk dan dimengerti. Tapi dunia telah tetap terlalu terbiasa melihatmu kuat. Dunia tak pernah bertanya apakah kamu baik-baik saja, karena mereka yakin kamu bisa menanggung semuanya. Dan kamu pun mulai percaya bahwa kamu harus selalu kuat, bahwa kamu tak boleh terlihat lemah, bahwa kamu tak berhak merasa letih. Namun kenyataannya, kamu juga manusia. Dan kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Justru kekuatan terbesar adalah ketika kamu berani mengakui bahwa kamu butuh waktu untuk berhenti sejenak. Bahwa kamu juga butuh ruang untuk bernapas. Bahwa kamu pun berhak merasa tidak baik-baik saja. Kamu tidak dilahirkan untuk menanggung semuanya sendirian. Menjadi jiwa yang terpilih bukan berarti harus menjadi palung tanpa dasar bagi luka semua orang.
Kamu bisa tetap menjadi cahaya tanpa membakar dirimu sendiri. Kamu bisa tetap memberi tanpa harus kehabisan. Beranilah berkata, "Aku butuh waktu." Beranilah menetapkan batas. Karena mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egois. Itu adalah bentuk tertinggi dari kepedulian. Karena hanya mereka yang penuh di dalam yang bisa benar-benar memberi dengan tulus di luar. Lelah yang kamu rasakan mungkin berasal dari terlalu sering menaruh dirimu di urutan terakhir. Tapi mulai hari ini, sadarlah bahwa kamu juga penting. Kamu juga berharga. Dan kamu pun layak untuk dicintai, dipedulikan, dan dijaga, terutama oleh dirimu sendiri. Jangan tunggu sampai lelah itu menjadi luka. Jangan biarkan cahaya di matamu perlahan padam, karena terlalu lama menyalakan pelita untuk semua orang kecuali dirimu. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada dunia bukanlah kekuatan yang dibuat-buat, tapi jiwa yang utuh, jujur, dan bercahaya dari dalam. Rawatlah dirimu, cintailah dirimu, karena kamu juga pantas merasakan damai yang selama ini ingin kamu beri untuk orang lain. Bagian 6. Keheningan sebagai obat jiwa yang lelah. Ada satu tempat di mana semua luka terasa mulai pulih. Satu ruang di mana jiwa bisa bernapas tanpa tekanan. Satu momen di mana kelelahan itu tidak lagi dituntut untuk dijelaskan. Itulah keheningan. Dan barangkali, itulah yang jiwamu rindukan selama ini. Dunia begitu bising. Notifikasi tidak pernah berhenti. Tuntutan datang dari segala arah. Dan kamu terus berlari. Mencoba menyenangkan semua orang. Mencoba memenuhi harapan. Mencoba kuat. Terus-menerus, tanpa jeda. Namun di balik semua kesibukan itu, ada bisikan lembut yang hampir tak terdengar. Jiwamu memanggilmu pulang. Keheningan bukan sekadar keadaan tanpa suara. Keheningan adalah ruang sakral tempat jiwa menyatu dengan hakikatnya. Di sanalah suara batin berbicara paling jelas. Di sanalah intuisi membisikkan kebenaran. Dan di sanalah jiwamu menemukan kembali arah yang mungkin sempat hilang. Jiwa yang terpilih tidak bisa terus-menerus hidup di dalam kebisingan dunia tanpa merasa terkikis. Karena mereka bukan diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan kekacauan, tetapi untuk membawa ketenangan. Bukan untuk terus menyerap, tetapi juga untuk mengolah, merenung, dan mengisi kembali cahayanya. Mungkin kamu sering merasa ingin menghilang sejenak. Bukan karena ingin lari, tapi karena ingin mendengar kembali suara hatimu sendiri, yang selama ini tertutup oleh ribuan suara dari luar. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan untuk kembali ke inti dirimu. Keheningan bisa kamu temui dalam hal-hal sederhana. Menutup mata sejenak di tengah kesibukan. Menghirup napas panjang dan dalam. Menyendiri tanpa rasa bersalah. Mematikan ponsel dan menyalakan perhatianmu kepada dunia batin. Saat kamu berani melakukan itu, kamu sedang menyelamatkan jiwamu. Kamu sedang memberi ruang untuk dirimu sendiri tumbuh tanpa gangguan. Dan dari keheningan itu akan muncul kekuatan baru. Cahaya yang mulai redup akan bersinar kembali. Luka yang membeku akan mulai mencair. Arah yang sempat kabur akan menjadi lebih jelas. Jiwa-jiwa yang terpilih seperti dirimu butuh tempat pulang. Dan kadang, tempat itu bukan rumah fisik, bukan pelukan orang lain, tapi sebuah ruang dalam hati yang sunyi dan penuh penerimaan. Tempat di mana kamu tak perlu menjelaskan apapun, tak perlu tampil kuat, tak perlu pura-pura, hanya kamu dan suaramu sendiri. Keheningan adalah pelukan paling jujur bagi jiwa yang lelah. Maka jangan takut untuk berhenti sejenak. Jangan merasa bersalah untuk mengambil waktu sendiri. Dunia tidak akan runtuh saat kamu memilih untuk diam. Justru dari diam itulah, kamu bisa kembali hadir dengan lebih utuh, lebih tenang, dan lebih bercahaya. Ingatlah, bahkan langit pun butuh malam untuk kembali bersinar di pagi hari. Maka biarkan dirimu merasakan malam itu, keheningan itu, karena di sanalah kekuatanmu disusun kembali oleh tangan tak terlihat yang begitu lembut dan penuh kasih. Bagian 7, perang yang tak terlihat dan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Ada malam-malam di mana kamu terbangun tanpa sebab. Ada detik-detik gelisah saat semua orang tertidur, tapi jantungmu berdegup seperti sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Ada rasa takut yang datang tiba-tiba, kesedihan yang menyesakkan, padahal hidupmu tampak baik-baik saja. Dan kamu bertanya dalam diam, apa yang sedang terjadi denganku?
Jawabannya adalah ini. Jiwamu sedang berperang. Namun ini bukan perang yang bisa dilihat oleh mata. Ini adalah pertempuran tanpa senjata, tanpa darah, tapi begitu nyata. Perang antara terang dan gelap. Antara kehendak tertinggimu dan godaan untuk menyerah. Antara panggilan jiwamu dan bisikan dunia yang ingin membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Jiwa-jiwa yang terpilih, seperti kamu, membawa cahaya yang mengganggu kegelapan. Dan kegelapan tidak pernah diam saat terang datang. Ia menyerang lewat rasa lelah yang tak wajar, lewat perasaan hampa yang tiba-tiba muncul, lewat mimpi buruk yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Semua itu adalah bentuk dari peperangan batin yang tidak banyak orang pahami. Tapi ketahuilah, kamu tidak gila. Kamu tidak lemah. Justru kamu sedang terjaga. Sedang waspada. Sedang berjuang untuk tetap setia pada cahaya yang kamu bawa sejak awal kehidupan ini. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap berdiri, walau nyaris runtuh, kamu sedang menang. Perang ini memang tidak terlihat oleh dunia, tapi dampaknya terasa dalam tubuhmu. Rasa lelah yang tak hilang, mata yang kehilangan cahaya, semangat yang meredup. Semuanya adalah tanda bahwa kamu sedang dikerahkan untuk sebuah misi besar. Menjaga cahaya itu tetap hidup dalam dirimu. Dan dalam perjuangan itu, kamu tidak sendirian. Banyak jiwa seperti kamu yang sedang melalui medan yang sama. Mereka juga bangun dengan tubuh berat. Mereka juga menangis tanpa tahu sebab. Mereka juga merasa rindu akan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan mereka, seperti kamu, adalah penjaga terang. Cahaya yang dikirim ke dunia untuk mengubah, menyembuhkan, dan membangkitkan kesadaran. Jangan meremehkan kekuatanmu hanya karena kamu merasa lelah. Lelahmu adalah bukti bahwa kamu masih memilih untuk berdiri, bahwa kamu belum menyerah, dan bahkan dalam keheningan dan ketidakmengertianmu, kamu sedang membawa perubahan. Jika malam terasa berat, ucapkan doa dari hatimu yang terdalam. Bukan doa dari bibir, tapi dari kesadaran bahwa kamu sedang disertai, sedang dijaga, dan sedang dituntun. Bersihkan ruang energimu dengan niat, dengan kata-kata yang baik, dengan cahaya yang kamu undang masuk dalam hidupmu. Tidurlah bukan hanya dengan harapan terlelap, tapi dengan keyakinan bahwa jiwamu sedang dipulihkan. Perang ini akan usai. Musim gelap akan berlalu. Dan saat fajar datang, kamu akan terbangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan keteguhan baru. Karena setiap luka yang kamu bawa, setiap malam gelisah yang kamu lewati, akan berubah menjadi kekuatan. Dan kekuatan itu akan menjadi pelita bagi dunia. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Dan bahkan di tengah perang yang sunyi, cahaya itu tetap menyala, pelan, lembut, tapi pasti. Maka jagalah ia. Rawatlah ia. Karena dunia membutuhkan cahayamu lebih dari yang kamu tahu. Dan kini, setelah semua yang kamu baca, rasakanlah napasmu kembali. Tenang, dalam, penuh kesadaran. Karena sesungguhnya, kelelahan yang selama ini kamu pikul bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kamu masih bertahan, masih percaya, masih ingin menemukan cahaya meski tertutup oleh kabut luka dan suara dunia. Kamu bukan sendiri. Di sudut-sudut bumi yang sunyi, ada banyak jiwa seperti kamu. Jiwa yang terbangun bukan hanya oleh cahaya mentari, tapi oleh panggilan tak kasat mata untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Jiwa yang sering menangis dalam diam, tapi tak pernah berhenti berharap. Hari ini, izinkan dirimu untuk bernapas lebih ringan. Bukan karena beban telah hilang, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian. Kamu berhak untuk istirahat. Kamu berhak untuk mengatakan, cukup. Kamu berhak untuk mencintai dirimu. Seperti kamu mencintai dunia yang kamu sembuhkan diam-diam. Dan bila pesan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Jadikan momen ini sebagai titik balik. Titik di mana kamu mulai kembali pulang ke dirimu sendiri. Keheningan adalah rumahmu. Kedalaman adalah kekuatanmu. Dan kasihmu kepada diri sendiri adalah awal dari segalanya. Ingatlah,
Sebelum kamu bisa menyinari dunia, kamu harus menyalakan kembali cahaya di dalam dirimu. Jika kamu merasakan cahaya dalam kata-kata ini, jangan lupa untuk menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan tulislah di kolom komentar kata 77 sebagai isyarat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu siap pulih, siap tumbuh, dan siap menyinari dunia dengan cahayamu yang sejati, karena dunia masih butuh terang. Dan terang itu adalah kamu.